Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning Pitu. Hari ini kita akan membahas materi baru ya nak. Sambil mendengarkan penjelasan dari Miss Ira, kalian silakan buka buku cetak agama Islamnya. Hari ini kita akan membahas tentang bab 2. Halaman 10. Silakan buka bab 2 halaman 10. Kita akan membahas bab 2, yaitu memahami pesan-pesan pokok. QS ini adalah kepanjangan dari Al-Quran Surat. Al-Quran Surat disingkat menjadi Q dan S ya. Kita ulangi, memahami pesan-pesan pokok Al-Quran Surat An-Nas dan Al-Quran Surat Al-Asyr. Sekarang kalian buka halaman 12 ya. A. Melafalkan surah An-Nas dan surah Al-Asyr dengan benar. Kita terlebih dahulu membaca surat An-Nas ya. Miss akan bacakan surat An-Nas. Kalian menyimak bacaan Miss atau boleh mengikutinya. Jika kalian belum bisa mengaji, di bawahnya sudah ada tulisan bahasa Indonesianya ya. Jika kalian belum bisa mengaji huruf Al-Quran, kalian bisa menyimak atau mengikuti bacaan Miss dengan bacaan bahasa Indonesia di bawah ini. Oke, kita mulai ya. Diawali dengan membaca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas ya. Artinya yang pertama yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Yang kedua, Malikin nas. Artinya raja manusia. Yang ketiga, Ilahin nas. Sembahan manusia. Yang keempat, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Yang kelima, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Itu adalah arti dari surat An-Nas. Sekarang kita akan bahas isi kandungannya, artinya, maksud dari surat An-Nas tersebut ya. Silakan buka di lembar sebelahnya halaman 13. Mengenal makna surah An-Nas dan Al-Asyr. Kita bahas terlebih dahulu surat An-Nas ya. Surah An-Nas termasuk surah pendek dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 6 ayat. Ya, kita lihat tadi bacaannya 1-6 ayat. An-Nas artinya manusia. Di arti surat An-Nas itu manusia. Surah An-Nas termasuk surat Makkiyah. Artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surah An-Nas mengandung perintah agar kita selalu meminta perlindungan Allah dari segala kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik kejahatan yang berasal dari manusia maupun dari bangsa jin seperti sihir. Ya, maksud dari surat An-Nas ini adalah
kita hanya meminta perlindungan Allah dari segala kejahatan, baik kejahatan yang terlihat dan tidak terlihat. Yang terlihat contohnya adalah manusia, seperti maling, rampok, kemudian menghina, mengejek, memfitnah. Nah, itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh manusia, terlihat. Dan yang tidak terlihat, contohnya adalah bangsa jin dan setan. Kita sering mengalami mimpi buruk, ya, itu adalah gangguan dari bangsa jin dan setan. Kemudian kita sering dibisik-bisikkan untuk melakukan segala sesuatu yang tidak baik. Kita sering merasa ketakutan. Itu adalah gangguan-gangguan dari bangsa jin. Mereka tidak terlihat. Oleh sebab itu, kita hanya berlindung kepada Allah. Salah satunya yaitu kita dengan membaca surat An-Nas. Kita lanjutkan kembali ya. Allah adalah satu-satunya pelindung manusia. Allah yang mengatur semua kejadian yang menimpa manusia. Kita dilarang untuk menggantungkan diri kepada selain Allah. Adapun usaha untuk melindungi keselamatan misalnya dengan memakai helm ketika mengendarai sepeda motor. Hal itu hanya merupakan usaha. Namun Allah lah yang dapat melindungi kita dari kecelakaan dan musibah. Ya, Allah adalah pemilik seluruh alam semesta. Allah yang mengatur seluruh kejadian di seluruh alam semesta ini. Baik kelahiran, kematian, jodoh, rezeki, senang, sedih, itu semua Allah yang mengatur. Jadi, kita harus menggantungkan diri, berserah diri hanya kepada Allah. Kita dilarang untuk menggantungkan diri kepada selain Allah. Orang yang menggantungkan diri kepada selain Allah itu disebut musyrik atau syirik. Orang tersebut percaya bahwa ada selain Allah yang memiliki kekuatan. Itu tidak boleh ya nak ya. Contohnya seperti banyak orang yang sekarang pergi ke dukun, kemudian ke orang pintar, atau mempercayai sesuatu benda memiliki kekuatan magic, atau bahkan kita mempercayai suatu ramalan, itu pun disebut kita syirik. Kita percaya ada zat lain selain Allah, itu tidak boleh ya. Itu adalah hal yang sangat berdosa dan sangat dibenci oleh Allah. Adapun usaha untuk melindungi keselamatan misalnya dengan memakai helm. Memakai helm ketika mengendarai sepeda motor. Hal itu hanya merupakan usaha, namun Allah lah yang dapat melindungi kita dari kecelakaan dan musibah tersebut. Karena Allah pemilik seluruh alam semesta, Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Kita manusia hanya berusaha untuk memberikan keselamatan bagi diri kita dan orang sekitarnya, tapi semuanya Allah yang mengatur. Ada orang yang tiba-tiba orang yang sehat walafiat, sedang bermain, sedang bekerja, sehat, tiba-tiba meninggal dunia. Kemudian ada orang yang sakit terus menerus, tidak sembuh-sembuh, bertahun-tahun terus terbaring di tempat tidur, tiba-tiba sehat walafiat. Kita sedang berjalan dengan sangat hati-hati, naik kendaraan, ditabrak oleh kendaraan lain. Kemudian kita lagi jalan nih, kita sedang berjalan, kemudian tiba-tiba kita terjatuh. Nah, itu adalah Allah yang mengatur. Tetapi kita wajib untuk melindungi diri kita sendiri, yaitu salah satunya tadi contohnya memakai helm ketika sedang berkendara. Jika mengendarai motor pakai helm,
kemudian ketika mengendarai mobil misalnya pakai seat beltnya, mengendarainya pelan-pelan, kemudian ketika kita berjalan juga harus hati-hati, lihat kanan kiri, lihat ke bawah ya, agar tidak ada batu atau benda lain yang membuat kita terjatuh. Nah, itu adalah bagian dari kewajiban kita untuk menjaga diri kita. Namun semuanya kembali lagi kepada Allah ya. Oleh sebab itu kita salah satunya yaitu membaca surat An-Nas ya, menghindari kita dari segala kejahatan yang terlihat maupun tidak terlihat ya. Membaca An-Nas ini bisa kita lakukan kapan saja, tidak hanya waktu sholat ya. Ketika kita mau tidur kita membaca An-Nas agar kita terhindar dari mimpi buruk. Ketika kita mau naik kendaraan, mau berpergian, kita membaca surat An-Nas agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti kecelakaan dan sebagainya. Atau ketika kita lagi duduk-duduk nonton TV, lagi bersantai, baca surat An-Nas juga tidak apa-apa ya, sambil duduk-duduk, sambil bersantai-santai membaca surat An-Nas ya. Insya Allah kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu tadi tentang isi kandungan surat An-Nas. Sekarang kita beralih ke surat Al-Asyr. Kita membaca surat Al-Asyr ya. Seperti biasa, jika kalian dapat menyimak tulisan bahasa Indonesia di bawahnya, kita membaca surat Al-Asyr diawali dengan membaca bismillah. Setiap membaca surat, membaca doa harus diawali dengan membaca bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq watawasau bil sabr. Artinya wal asyr, artinya demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Yang ketiga, ayat terakhir ini sedikit panjang ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bil sabr. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Al-Quran Surat Al-Asyr, surat ke-103 ayat 1 sampai 3. Kita akan bahas tentang isi kandungan surat Al-Asyr. Halaman 13 ya nak ya. Surah Al-Asyr. Surah Al-Asyr terdiri dari 3 ayat. Tuh ya. 1, 2, 3. Al-Asyr artinya masa atau waktu. Surah Al-Asyr termasuk surat yang pendek ya, karena tadi cuma 3 ayat, yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah atau disebut surah Makkiyah. Buka lembar sebelahnya halaman 14. Surah Al-Asyr mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Manusia yang menyia-nyiakan waktu yang ia miliki, maka ia akan mengalami kerugian. Karena waktu yang telah berlalu sedetik pun tidak akan dapat dikembalikan. Karenanya kita harus mengisi waktu kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi isi, maksud dan arti dari surah Al-Asyr ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, karena waktu itu adalah hal yang sangat penting dan tidak akan bisa kembali. Jangankan untuk sehari, 2 hari atau sejam, sedetik pun yang telah berlalu tidak akan bisa
kembali lagi. Contohnya, misalnya kalian bangun sekolahnya kesiangan, sudah bangun dari jam 5 subuh, tapi ditunda-tunda, sudahlah malas sholatnya, nanti aja bangunnya siang-siang. Akhirnya berangkat sekolahnya kesiangan dan terlambat ke sekolah. Sampai di sekolah kalian mendapat hukuman dari guru. Kemudian kalian berkata dalam hati, coba saya tadi bangunnya lebih pagi ya, pasti saya tidak akan terlambat. Nah, itu adalah contohnya. Bisa tidak kita kembali lagi ke waktu tadi pagi, bangunnya pagi supaya tidak terlambat? Kembali lagi seperti di TV-TV nak ya, ada mesin ke masa lalu, itu hanya di TV. Tapi dalam kehidupan nyata waktu tidak akan bisa kembali lagi walaupun sedetik pun. Jadi sebelum hal itu terjadi, sebelum kita menyesalinya, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalian harus memanfaatkan waktu saat ini untuk belajar. Belajar dengan tekun, baca dengan rajin, tidak lupa beribadah. Ketika dewasa nanti, jika kalian malas belajar, kalian akan menyesalinya. Kenapa waktu saya sekolah dulu, saya tidak rajin belajar? Kenapa saya tidak bersungguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? Nah, itu akan kalian sesali di kemudian hari. Oleh sebab itu, sebelum hal itu terjadi, kalian harus rajin belajar ya, harus disiplin, rajin belajar, tidak lupa juga ibadahnya. Berikut contoh perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. A. Bangun tidur tidak terlambat. B. Pergi ke sekolah tepat waktu. C. Mengerjakan pekerjaan rumah tanpa ditunda-tunda. D. Melakukan sholat di awal waktu. E. Bagi laki-laki, sholat fardu berjamaah di musola atau di masjid. F. Melakukan ibadah lain sesuai waktunya. Yaitu adalah salah satu contoh perilaku disiplin yang harus kita lakukan. Sekarang kita akan bahas yang C. Tetap di halaman 14 ya nak. C. Isi kandungan surah An-Nas dan Al-Hasyr. 1. Surah An-Nas. A. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. SWT ini kepanjangan dari Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat dan dimanapun kita berada. B. Selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan penguasa manusia. C. Selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan Tuhannya manusia. D. Selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak kepada kejelekan. E. Bisikan-bisikan kejahatan itu terjadi di hati manusia. F. Bisikan-bisikan tersebut berasal dari bisikan jin dan manusia. Ya, jadi intinya surat An-Nas ini kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kapanpun, dimanapun, tidak hanya ketika sholat, tetapi baik dalam keadaan susah, senang, sedih, sedang duduk-duduk, mau tidur, kemudian sedang menonton televisi, dimanapun, kapanpun kita harus ingat kepada Allah. Ingat bahwa hanya Allah lah yang penguasa alam semesta. Ingat bahwa hanya Allah lah Tuhan manusia. Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah. Bukan patung, bukan matahari, batu, atau sesuatu benda yang dianggap memiliki kekuatan magic hebat, bukan, tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita hanya berserah diri kepada Allah ya. Kemudian selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak pada kejelekan, baik bisikan dari manusia ataupun dari jin. Ya, jika ada bisikan-bisikan setan yang mengajak tentang kejelekan, jangan diikuti. Contohnya bisikan-bisikan untuk malas belajar, untuk malas beribadah, malas sholat, bisikan-bisikan untuk
melawan orang tua atau melakukan hal-hal yang tidak baik, itu tidak boleh diikuti. Jika kita mengikuti bisikan-bisikan setan, berarti kita adalah temannya setan. Kalian mau tidak temenan sama setan? Tidak mau kan ya? Tidak mau dan tidak boleh ya. Oleh sebab itu jangan mengikuti bisikan-bisikan setan, harus dilawan. Kalau setan mengajak membisikkan hal-hal yang tidak baik, harus kita lawan. Oke. Kemudian yang kedua, surah Al-Asyr. Orang-orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman. B. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal soleh. C. Orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasehati dalam kebenaran. D. Orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasehati dalam kesabaran. E. Orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, jadi intinya dalam surah Al-Asyr ini kita harus selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling memberi nasihat kepada teman, kepada saudara, kepada keluarga, ya. Saling memberi kebenaran, kesabaran, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Oke, itu saja penjelasan Miss Ira tentang surat An-Nasy dan Al-Asyr. Semoga kalian mengerti ya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.